Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minor Update. Melanjutkan video sebelumnya, yaitu cara install Linux Apache, MySQL, dan PHP di Ubuntu 18.04. Kali ini kita akan melanjutkan cara instalasi PHP MyAdmin dan cara mengamankannya. Dengan menggunakan Linux Apache, MySQL, dan PHP, tentunya kita udah bisa membuat website dinamis ya. Tapi di sini, jika kita menambahkan database atau membuat table dan lain-lain, kita menggunakan komen lain. Jadi mungkin agak meribetkan bagi sebagian orang. Di sini kita akan melanjutkan dengan menginstal PHP MyAdmin, yaitu sebuah aplikasi web PHP yang bisa memanage database servernya. Dan kali ini tentunya kita akan menggunakan VPS. VPS ini merupakan persembahan dari ID Cloud Host. ID Cloud Host adalah sebuah web hosting solution yang memberikan layanan hosting dan juga server. Servernya ini ada VPS, dedicated server, kemudian ada colocation server dan juga private WHM server ya. Banyak sekali di sini layanannya. Nah, Anda tinggal klik idcloudhost.com dan cari aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, khusus bagi Anda yang merupakan viewer ataupun subscriber dari The Minor Update, maka Anda berhak mendapatkan diskon 50% untuk pembelian hosting ya, paket apapun hostingnya, dan juga VPS dengan diskon 50% untuk billing bulanan sampai dengan tahunan. Jadi silakan diambil. Caranya seperti apa, lihat di kolom deskripsi video ini ya. Dan tentu saja ini menggunakan VPS yang akan saya gunakan adalah VPS dari ID Cloud House yang kencang, dan saya menggunakan server Singapura. Pilihan untuk server VPS ini banyak di sini ya, ada Indonesia. Jika Anda menggunakan server Indonesia, khususnya berarti targetnya adalah pengunjung Indonesia, misalnya sekolah dan lain-lain ya. Tentukan sesuai dengan kebutuhan Anda. Lanjut, saya akan masuk ke SSH. Nah, di sini saya udah masuk ya ke SSH server, ke server saya. Ini sudah menjalankan Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Ini IP-nya. Kita coba buka ya. Sini. Oke, kita. Nah, ini dia sudah ada Apache-nya ya. Apache dan PHP-nya juga udah saya install. Ini PHP-nya juga udah jalan. Selanjutnya di sini kita akan install PHP MyAdmin untuk memanage database-nya. Untuk script-scriptnya nanti saya sudah tuliskan di web, di blog saya. Ini dia di sini, nanti saya tulis juga di deskripsi, jadi Anda tinggal copy paste saja ya komen-komennya untuk menghindari kesalahan, atau bisa diketik ulang juga tidak masalah. Yuk lanjut, kita mulai. Pertama tentunya kita login ke server kita menggunakan perintah ini ya. Perintahnya itu SSH ya. SSH root add alamat IP server. Bisa menggunakan terminal kalau Anda adalah pengguna Linux, atau bisa menggunakan putih jika Anda memakai Windows. Dan pilih SSH port 22. Sesuaikan dengan settingan VPS Anda. Dan untuk menginstal PHP MyAdmin caranya cukup mudah, yaitu kita menggunakan repository default dari Ubuntu. Kita perlu update dulu, boleh apt update. Kalau udah pernah diupdate nggak usah, nggak apa-apa. Saya close. Ya, ini adalah tampilan putih yang biasa dipakai untuk SSH di Windows. Ini juga bisa jalan di Linux ya. Nah, ini udah selesai, update-nya udah selesai. Kemudian kita install menggunakan perintah. Ini kan saya masuk sebagai root ya. Jadi perintah sudo itu nggak perlu, karena sudo itu adalah super user do atau perintah setara root untuk melakukan sesuatu. Kita ketik aja clear dulu apt install php myadmin php mb string dan juga php get text. Ini library ini diperlukan untuk PHP MyAdmin ya. Kita enter.
Dia akan membaca paket-paket yang akan di-download dan diinstal. Kemudian kita ketikkan Y dan enter. Tunggu sampai selesai. Ini mungkin nggak terlalu banyak memakan waktu. Dan sampai di sini ini adalah konfigurasi PHP MyAdmin-nya. Kita di sini menggunakan Apache 2. Tentunya kita pilih Apache 2 ya. Bisa panah atas atau ke bawah. Terus tekan spasi di keyboard untuk memilih. Kita web servernya adalah Apache. Dan kemudian kita pencet tab dan enter. Oke, tunggu. Dan VPS yang saya gunakan ini RAM-nya 1 GB. Nah, ini ada muncul notifikasi untuk mengkonfigur PHP with db config common. Ini ya, install aja ya. Lanjut aja, yes. Kemudian password untuk MySQL-nya apa gitu ya, nanti yang akan digunakan. Kita gunakan coba bebas ya, sesuaikan dengan keinginan Anda. Semakin aman, semakin rumit, semakin bagus. Nah, di sini udah selesai PHP MyAdmin-nya diinstal. Dan selanjutnya kita juga perlu menambahkan mode PHP yaitu mbstring. Kita gunakan perintah php nmode ya, mbstring. Kita enter. Ini untuk mengaktifkan yang mbstring-nya tadi kan udah diinstal, kita masukkan PHP-nya agar support mbstring. Udah kayak gitu aja. Kemudian lanjut dengan restart Apache dengan perintah system ctl restart Apache 2. Ini Apache-nya udah di restart. Dan selanjutnya kita sampai di sini kita udah bisa login atau membuka PHP MyAdmin ya. Kita buka PHP MyAdmin. Tadi IP-nya berapa ya? Oh, bukan. IP-nya itu oke, tadi saya udah setting juga sih, ns1 titik php MyAdmin. Ini saya menggunakan hostname ya, tidak menggunakan IP karena tadi saya lupa IP-nya berapa ya. Atau bisa di copy nggak sih? Oh ya, ini IP-nya ini ya, /php MyAdmin, sama seperti ini. Dan di sini kita bisa login menggunakan password yang tadi kita setting. Nah, ini udah berhasil. Karena perlu diketahui di sini kita sudah setting untuk user root di MySQL-nya itu di setting pluginnya itu menggunakan MySQL native password, bukan menggunakan menggunakan autentifikasi lokal ya. Oke. Di sini kita juga bisa menambahkan user yang lain gitu ya untuk bisa mengakses PHP MyAdmin ini dengan cara yang cukup mudah ya. Kita pakai terminal aja. Saya minimize lagi menggunakan perintah MySQL. Nah, ini nggak bisa ya karena rootnya itu pakai password, udah disetting pakai password. Kalau belum, Anda tinggal cek di tulisan saya di deskripsi, nanti ada
caranya mengubah autentifikasinya dari OutSocket ke MySQL native password. Ada. Nanti kita loginnya menggunakan MySQL -u root -p ya. Jadi kita login MySQL menggunakan usernya root dan pakai password. Nah, ini kita berhasil masuk ke MySQL-nya. Dan untuk menambahkan user di sini kita akan menambahkan user namanya Deminor ya misalnya. Ini saya copy paste aja. Nih, create user Deminor at localhost identified by coba website misalnya. Ini passwordnya. Jadi saya akan menambahkan user Deminor. Aksesnya dia hanya localhost saja dan passwordnya adalah coba website. Kita enter. Selanjutnya kita beri akses juga user Deminor ini agar bisa akses ke semua tabel dan juga memiliki privilege yang mirip dengan root ya. Jadi bisa create, bisa nambah, bisa change, dan remove privilege juga. Ini dia caranya adalah grant all privilege on bintang-bintang to Deminor at localhost with grant option. Kita tinggal enter dan kita lanjut dengan keluar aja ya, exit. Nah, sekarang kita coba lagi login menggunakan user tadi Deminor. Kita keluar dulu. Passwordnya adalah coba website. Nah, di sini kita bisa login. Oke ya, sampai di sini phpMyAdmin berhasil diinstal dengan baik. Dan langkah berikutnya kita mencoba menambahkan sedikit security improvement lah ya. Jadi biar phpMyAdmin ini nggak sembarangan bisa dibuka oleh orang. Jadi pas kita mau mengakses phpMyAdmin gitu aja, belum login, belum apa, kita harus dimintai password ya. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Ada di tulisan saya. Nah, untuk phpMyAdmin sendiri, itu ketika kita menginstal itu ada file konfigurasinya di PHP ya. Jadi ada di etc/apache2/conf available/phpMyAdmin. Kita edit aja di situ dan tambahkan allow override all. Caranya kita menggunakan nano/etc apache2 conf available. Ini bisa pakai tab gitu ya. Kemudian phpMyAdmin.conf. Nah, kita lihat di sini, kita cari directory yang ini ya, directory /usr/share/phpMyAdmin. Setelah itu, kan di sini ada option symlink if owner match index.php. Kemudian kita tambahkan di bawah directory indexnya itu allow override all di sini ya. Allow override all. Kita pencet Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Ini akan nyimpen ya. Ini kita lihat lagi coba. Ini udah di allow override all. Selanjutnya kita restart lagi Apache-nya, system ctl restart Apache 2. Apache-nya udah di restart. Nah, kita tambahkan htaccess. Ini sebuah file yang bisa mengubah-ubah habit dari web server ya. Kita edit, kita tambahkan htaccess di directory usr/phpMyAdmin. Gunakan perintah nano, kita clear dulu ya, nano/usr
share php my admin tick.ht_access. Ini kan kosong karena ini adalah file baru, dan tambahkan scriptnya ada ya di web saya, nanti tinggal copy paste aja. Ini dia. Out type-nya basic, out name-nya restricted file. Ini filenya yang apa, terus kemudian hanya user yang valid aja yang bisa masuk. Kita Ctrl X, Y dan enter. Selanjutnya adalah kita membuat user yang bisa mengaksesnya ya dengan menggunakan ht password. Misalkan saya ingin menambahkan user Deminor ya tadi kan. Kita gunakan perintah ht password -c, ini karena kita baru pertama kali bikin, /etc php my admin nih ht password ya, ht password. Terus jadi kita membuat file baru ht password dengan usernya Deminor, agar nanti list untuk mengakses php my adminnya. Enter. Terus passwordnya mau apa nih, mau dikasih password apa, kita coba website. Ini passwordnya boleh sama boleh beda ya sama yang MySQL nya. Nah, ini user untuk mengakses php my admin-nya udah berhasil dibuat. Dan kita coba buka php my admin-nya. Ini saya minimize, buka php my admin, ini logout dulu. Nah, oke, ketika kita mengakses ini akan muncul seperti ini, pop up ya, sign in. Jadi kalau mau mengakses php my admin itu harus menggunakan user yang benar. Misalnya tadi Deminor, passwordnya coba. Nah, ini baru kita bisa mengakses php my admin, tapi kita belum login. Nah, ini fungsinya. Jadi biar orang nggak sembarangan mengakses php my admin. Oke. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like jika Anda suka, subscribe channel ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.